Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum? Arju ilaikum jami'an bi sihhatin wa afiyatin. طيب قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini fi hadhil fursah nahnu nadrus anil mawad yakni an-nas al-wasfi wal qawaid. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks al-wasfi deskriptif wal qawaid dan kaidah yang berkaitan nanti dengan al-jumlah, suatu jumlah ya. Oke, nastami kita lanjut dulu kompetensi dasar yang bisa kalian baca sendiri, yaitu 3.11 dan 3.12. Disambung dengan indikator pencapaiannya. Setelah ini kalian dapat menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif, menjelaskan strukturnya apa saja, kemudian juga menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, menggabungkan kata sehingga menjadi jumlah ismiyah yang tepat, menemukan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari suatu teks. Oke. Kita mulai tentang an-nas al-wasfi. Sebelum Bapak menjelaskan tentang an-nas al-wasfi, kita mereview kembali, mengulang. Dari dua pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari pertama an-nas as-sardi at-ti'adadi, yaitu teks rekon. Teks rekon kalau kita lihat dari definisinya yaitu menginformasikan pembaca tentang suatu cerita, aksi, aktivitas, atau kegiatan yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi pada masa lalu. Nah, struktur yang berada pada teks rekon itu ada 3. Pertama ada al-ittijahat, ya, didasari dengan suatu latar belakang. Kemudian ada yang namanya al-ahdath, peristiwa-peristiwa atau kejadiannya, ada al-hadath al-awwal, al-hadath al-thani, dan seterusnya. Dan terakhir ditutup dengan at-ta'liq, kesimpulan dari peristiwa sebelumnya yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh seorang penulis. Itu an-nas as-sardi at-ti'adadi. Kemudian di bab yang selanjutnya kita mempelajari tentang an-nas al-burhani, yaitu teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap suatu gagasan yang disertai argumen yang menguatkan gagasan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan orang atau pembaca terhadap pendapat si penulis yang telah digagas sebelumnya. Strukturnya apa saja? Struktur an-nas al-burhani, teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama diawali dengan al-qadiyah, yaitu tesis, ya, yaitu merupakan argumen dasar, ya, alasan dari penulis akan membuat, bukan argumen ya, maksudnya tesis itu adalah pendapat awal, pernyataan awal dari seorang penulis. Ya, misalkan tentang pembelajaran online itu memberikan implikasi yang baik terhadap keberhasilan belajar anak-anak. Nah, itu tesis awalnya. Tapi tidak cukup dengan tesis awal itu, maka masuk ke struktur yang kedua, al-hujjaj. Al-hujjaj yaitu adalah argumennya. Apa buktinya? Alasannya apa? Dasarnya apa? Maka penulis akan membuat tuh dasar yang pertama, karena dengan pembelajaran online begini. Pembelajaran online dilakukan dengan cara begini, dan seterusnya untuk menguatkan argumen atau tesis pernyataan pendapat dari penulis yang pertama, yaitu di al-qadiyah. Nah, setelah selesai dengan al-hujjat, maka dikuatkan dengan at-ta'kid, yaitu penguatan atau penegasan ulang pendapat dari penulis tersebut. Nah, itu an-nas al-burhani. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang an-nas al-wasfi.
Apa itu an-nas al-wasfi? Ma huwa an-nas al-wasfi? Kita awali dengan definisinya terlebih dahulu. An-nas yasifu fihi syakhsan aw syai'an aw makanan muayyanan bi adaqqi at-tafasil liyash'ur al-qari annahu ya'rifu ma yasifu tamaman. Teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan seseorang atau syai'an atau sesuatu benda atau makanan muayyanan atau tempat tertentu biadaqqit tafasil dengan jelas dan terperinci liyash'urul qari sehingga orang yang membaca teks tersebut annahu ya'rifu ma yasifu tamaman, dia dapat merasakan bahwa dia mengetahui secara persis apa yang dideskripsikan oleh penulis tersebut. Nah, itu pengertian dari an-nas al-wasfi. An-nas al-wasfi ini memiliki struktur. Ada dua struktur an-nas al-wasfi. Yang pertama al-wasful am, deskripsi yang umum. Ini meliputi ta'rif, definisi. Biasanya nanti di deskripsi umum itu ada definisi, ada tashkhis, ada identifikasi, kemudian ada tasnif, ada klasifikasinya. Nah, jadi di al-wasful am itu nanti terdapat 3. Ya, ada yang namanya ta'rif, ya. Kemudian ada yang namanya ta'rif, ada yang namanya tashkhis, identifikasi, dan terakhir ada namanya tasnif, klasifikasi. Ini al-wasf al-am, deskripsi umum. Jadi nanti tes deskripsi diawali oleh deskripsi umum terlebih dahulu. Setelah deskripsi umum, struktur keduanya ada al-wasful khas, deskripsi khusus. Maksudnya apa sih al-wasful khas? Maksud dari deskripsi khusus ini adalah al-wasful khas minat tasnif. Di deskripsi umum itu kan terdapat beberapa klasifikasi. Nah, di al-wasful khas dia akan mendeskripsikan klasifikasi tersebut. Misalkan contoh, menjelaskan tentang klasifikasinya, ada tata cara sholat. Yang pertama niat ini. Nah, di deskripsi khusus dijelaskan lagi apa itu niat. Kemudian berdiri dengan tegak, seperti apa maksudnya berdiri dengan tegak. Kemudian takbiratul ihram, apa saja yang menjadi satu rukun di dalam takbiratul ihram yang harus dijaga dalam sholat. Nah, seperti itu. Jadi mendeskripsikan dari klasifikasi yang ada di deskripsi umum. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan langsung ke contoh. Oke, al-mithal contoh. Nah, contoh yang pertama, dinul Islam, agama Islam. Nah, ini menjelaskan tentang agama Islam. Diawali dengan al-Islamu dinun rasmiyun fi Indonesia. Al-Islam, Islam, dinun agama, rasmiyun yang resmi, fi Indonesia, di Indonesia. Haitsu inna adadal muslimin, yang mana jumlah orang-orang muslim fi Indonesia, di Indonesia, aktsaru, lebih banyak, min 80 fil mi'ah, dari 80%. Ya, jadi 80%, lebih dari 80% jumlah orang muslim di Indonesia. Nah, masuk ke yang selanjutnya. Al-Islamu huwa dinul khalis. Islam adalah agama yang murni. Alladzi anzalahu Allahu 'alan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashtamilul Islam ala 5 arkan. Islam meliputi atau Islam mencakup terhadap 5 rukun. Wahia, yaitu asy-syahadatani, 2 syahadat, was-shalah, ya, selanjutnya salat, waz-zakah, selanjutnya zakat, was-shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan, wal hajj, dan haji. Nah, kalau kita lihat dari teks yang pertama atau al-fiqrah al-awwal, ya, al-fiqrah al-ula, paragraf yang pertama, kita dapat ambil kesimpulan dan dapat kita nilai bahwa yang pertama ini adalah al-wasful am, deskripsi umum. Kenapa disebut deskripsi umum? Kita perhatikan lagi. Yang digaris bawah yang pertama, Islam agama yang resmi di Indonesia. Yang mana jumlah orang-orang Islam di Indonesia, orang-orang Muslim di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 80%.
Nah, ini merupakan bagian yang pertama yang disebut dengan identifikasi. Ya, jadi diidentifikasi terlebih dahulu, ya. Kemudian baru kalimat yang selanjutnya adalah al-Islamu huwa dinul khalis. Islam agama yang murni yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ini masuk dalam pengertian. Ya, tadi ada identifikasi, kemudian ada pengertian, dan yang terakhir yashtamilul Islam ala khamsati arkan. Islam meliputi atau mencakup terhadap 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Nah, ini adalah klasifikasinya. Nah, dalam deskripsi umum ini, ya, ada 3, yaitu di sini sudah dijelaskan. Yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua ada yang namanya pengertian, ta'rif, dan yang ketiga ada yang namanya tasnif, klasifikasi. Ya, itu. Nah, ini adalah al-wasful am. Ada 3 ya. Identifikasi diawalinya, kemudian disambung juga ada pengertian, dan terakhir ada klasifikasi. Nah, yang kedua, al-fuqrah ats-tsaniyah, paragraf kedua. Nah, Bapak akan bacakan dulu. Wal bayanu likulli ruknin kama yali, dan penjelasan dari setiap rukun sebagaimana berikut. Awalan, yang pertama, asy-syahadatani, 2 syahadat. Man yantiku asyhadatain, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fahuwa muslimun, maka dia adalah seorang yang beragama Islam. Nah, itu yang pertama penjelasannya. Tsumma yuqimus shalawatil khams. Nah, penjelasan rukun yang kedua yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Minha diantaranya as-subuh, salat subuh, wal zuhur, salat zuhur, wal asar, salat asar, wal maghrib, salat maghrib, wal isya, dan terakhir yaitu salat isya. Nah, itu penjelasan rukun yang kedua. Kemudian masuk yang ketiga, wa yu'til muslim az-zakah. Nah, seorang muslim harus memberikan zakat, menunaikan zakat. Ya, minal malil balik nisab, dari sebagian harta yang telah sampai terhadap nisabnya atau ukurannya, bisyurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini penjelasan yang ketiga, yaitu tentang zakat. Dan yang keempat, wa yasumul muslim Ramadan. Orang-orang muslim puasa di bulan Ramadan. Alladzi qad faradallahu alaihi, yang telah diwajibkan kepadanya. Fahuwa yasumu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Fahuwa, maka dia orang muslim, yasumu puasa min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, hingga terbenamnya asyamsi, matahari. Nah, itu penjelasan rukun yang keempat. Wa yahujjul muslimu ila baitillahil haram, dan orang-orang muslim melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Al-hajju wajibun, haji itu wajib, alal qadiri alaih, terhadap orang yang mampu melaksanakan haji. Au kama jaa fil hadits, atau sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau menjalankan ibadah haji. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhannya, ini adalah menjelaskan dari klasifikasi yang ada pada deskripsi umum sebelumnya. Nah, di deskripsi umum tadi itu ada klasifikasi rukun Islam. Nah, di sini dijelaskan lebih jelas, lebih khusus terhadap klasifikasi yang ada sebelumnya, yaitu di deskripsi umum. Maka ini disebut dengan al-wasful khas, deskripsi khusus. Jadi dalam An-Nas al-Wasfi ada 2 struktur. Yang pertama al-wasful am, deskripsi umum. Kedua al-wasful khas, deskripsi khusus. Sedangkan deskripsi khusus ini adalah lebih menjelaskan daripada klasifikasi yang terdapat atau yang ada pada al-wasful am, pada deskripsi umum, seperti itu ya. Nah, ini tentang al-wasful
an-nasful wasfi, tes deskriptif. Nah, untuk kesimpulannya ini kurang lebih seperti itu. Kalian bisa baca, ini ada di buku. Yang intinya adalah sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk dan lanjut ke materi al-qawaid, kaidah. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang qawaid di fi'il madi, yaitu tasrif lugawi yang ke bawah, ya, huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Nah, kemudian di bab selanjutnya kita belajar tasrif lugawi, yaitu untuk fi'il mudhari. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dalam kalimatnya. Oke, kita perhatikan yang hijau muda terlebih dahulu. Kita Bapak akan baca 2 kali. Shallal muslimu, shallal muslimani, shallal muslimuna. Nah, sekarang film mudhari'nya. Yusallil muslimu, yusallil muslimani, yusallil muslimuna. Nah, kalau kita perhatikan pada kalimat yang pertama ini, ya. Nah, ini ada 2. Ada kata kerja, ya, kata kerjanya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Nah, al-muslimu ini sebagai pelaku atau disebut fa'il dalam bahasa Arab. Orang yang melakukan satu perbuatan di dalam satu kalimat itu disebut fa'il. Nah, orang muslim salat. Kalau salat berarti telah salat. Kalau yusolli akan atau sedang salat. Nah, al-muslimu ini fa'il. Nah, al-muslimunya ini adalah bentuknya laki-laki atau mudzakkar. Kemudian al-muslimu itu adalah bentuknya dalam keadaan mufrad. Kita sebelumnya sudah pernah mempelajari dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata isim itu terbagi 3. Ada isim mufrad yang artinya tunggal, ada isim mutsanna atau tasniyah yang bermakna 2, ada isim jamak yang bermakna lebih dari 2. Nah, al-muslimu itu mufrad, isim mufrad tunggal, berarti hanya satu orang muslim. Nah, kemudian keadaan bentuknya adalah mudzakkar. Nah, ketika keadaan fa'ilnya mufrad mudzakkar, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad mudzakkar, tidak perlu dirubah. Kalau letak fa'ilnya setelah fi'il, ya. Ini kan fi'il dulu, kemudian fa'il. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini fi'il terlebih dahulu, kemudian ada yang kedua yaitu fa'il. Nah, fa'ilnya ini adalah bentuknya al-muslimani. Al-muslimani tambahannya alif dan nun, maka dia adalah pertama tentu mudzakkar. Kemudian dia bentuknya adalah dalam keadaan mutsanna atau tasniyah yang bermakna 2, berarti 2 orang muslim. Kalau kita coba artikan, shallal muslimani, telah sholat 2 orang muslim. Yusallil muslimani, sedang sholat 2 orang muslim. Nah, kalau kita perhatikan, ketika fa'ilnya yang letaknya setelah fi'ilnya itu dalam keadaan mutsanna mudzakkar, maka fi'ilnya tetap mufrad tunggal, ya, mufrad mudzakkar, jangan dirubah menjadi misalkan sholla menjadi sholaya karena huma. Nah, tidak usah, tetap sholla al-muslimani atau yusolli al-muslimani. Itu bentuk fi'ilnya tetap mufrad mudzakkar. Kita lihat contoh yang ketiga, al-muslimun. Tambahannya waw dan nun. Maka ini sudah jelas, pertama mudzakkar. Contoh yang selanjutnya yaitu dia dalam keadaan kalimatnya itu jamak, bentuknya jamak. Karena maknanya lebih dari 2. Berarti artinya adalah shallal muslimun, orang-orang muslim telah sholat. Yusallil muslimun, orang-orang muslim sedang sholat. Maka di sini karena dia mudzakkar fa'ilnya, ini juga mudzakkar tapi dalam keadaan mufrad, tidak mengikuti. Kalau ini kan jamak, nah ini tetap mufrad. Jadi tetap shallal muslimu,
shallal muslimani, shallal muslimuna. Kalau fi'il mudhari'nya yusallil muslimu, yusallil muslimani, yusallil muslimuna. Seperti itu. Itu yang bentuk untuk mudzakkar. Nah, sekarang kita lihat yang perempuan. Nah, kalau perempuan pasti ada tambahan ta. Ya, shalla, shallaya, sallau, sallat, hiya, sallat. Kalau fi'il mudhari'nya yusalli, yusalliyani, yusalluna, tusalli. Nah, hiya tusalli. Nah, maka kita baca, Bapak akan baca terlebih dahulu. Sallat al-muslimatu, sallat al-muslimatani, sallat al-muslimatu. Fi'il mudhari'nya tusallil muslimatu, tusallil muslimatani, tusallil muslimatu. Kalau kita perhatikan, ini semuanya bentuknya dalam keadaan fa'ilnya. Ya, ini fa'ilnya semua nih. Dalam bentuknya keadaan mu'annas. Ya, mu'annas atau perempuan. Mu'annas. Nah, yang pertama al-muslimatu mu'annas mufrad. Yang kedua al-muslimatani mu'annas mutsanna tasniyah. Yang ketiga al-muslimatu mu'annas jamak. Di buku kalian yang ibu itu keliru ya, bukan al-muslimun tapi al-muslimatu. Harus perempuan biar disesuaikan. Nah, ini semua mu'annas nih. Maka fiilnya secara keseluruhan adalah harus mu'annas. Kalau fa'ilnya mu'annas, tapi tidak mengikuti dalam bentuk perubahan katanya. Kalau yang misalkan mufrad, mau fa'ilnya itu dalam keadaan mufrad, mau fa'ilnya dalam keadaan tasniyah, mutsanna, atau fa'ilnya dalam keadaan jamak, fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Yang diikuti oleh fi'il hanya bentuk mudzakkar atau mu'annasnya saja. Laki-laki atau perempuan. Kalau fa'ilnya laki-laki, maka fi'ilnya ikut laki-laki. Kalau fa'ilnya bentuknya adalah mutsanna, ya, mutsanna, bentuknya mu'annas, perempuan, maka fi'ilnya juga mu'annas. Jadi diikuti sesuai dengan bentuk mu'annas dan muzakkarnya saja, ya. Mu'annas, mudzakkar, dan mu'annasnya saja. Nah, sekarang kita lihat ini namanya disebut semuanya adalah al-jumlah al-fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu, Pak? Jumlah fi'liyah adalah hiya al-jumlah tatakawwanu minal fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri atau tersusun dari fi'il dan fa'il. Dari fi'il dan fa'il. Ini contohnya sudah dibuat tabel ya. Ini fiilnya mufrad mudzakkar, maka nanti fa'ilnya ada yang mufrad mudzakkar, ada yang tasniyah mudzakkar, ada yang jamak mudzakkar. Yang pasti fa'ilnya harus mudzakkar kalau fiilnya mudzakkar, atau terbaliknya, kalau fa'ilnya mudzakkar fiilnya harus mudzakkar. Fa'ilnya tasniyah, fiilnya tetap mufrad. Fa'ilnya jamak mudzakkar, fiilnya tetap mufrad. Ingat ya, susunannya harus fiil berfa'il dulu. Karena kalau nanti susunannya ada sebelum isim dulu baru fiil, nanti beda lagi pengertiannya. Nah, selanjutnya al-fi'ilnya mufrad mutsanna, maka fa'ilnya bukan mutsanna tapi mu'annas, maka ininya juga mu'annas, fa'ilnya mu'annas. Baik dalam keadaan mufrad fa'ilnya, dalam keadaan mutsanna, atau dalam keadaan jamak. Kalau dia mu'annas, fi'ilnya mu'annas. Keadaannya tetap mufrad, tidak mengikuti perubahan fa'ilnya. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Jadi fi'il dulu, kata kerja terlebih dahulu. Ya, itu namanya jumlah fi'liyah. Baru selanjutnya ada fa'il. Ya, itu untuk jumlah fi'liyah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada kata al-muslim mujtahid. Orang muslim yang bersungguh-sungguh. Al-muslimani mujtahidani, dua orang muslim yang mujtahid. Al-muslimuna mujtahiduna, orang-orang muslim yang mujtahidun. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita perhatikan al-muslimu, dia ini isim. Cirinya apa, Pak? Cirinya ada alif lam. Semuanya ada alif lam. Nah, makanya isim. Kemudian al-muslimu tidak ada tak marbutah, berarti dia adalah mudzakkar. Laki-laki bentuknya ya. Nah, sekarang al-muslimu, dia ini isim mufrad, isim mutsanna, apa isim jamak? Dia tidak ada tambahan alif dan nun. Tidak ada tambahan waw dan nun. Berarti dia dalam keadaan mufrad. Masih tunggal, berarti satu orang muslim.
satu orang muslim mujtahid, maka kalimat setelahnya itu juga mengikuti. Kalau al-muslimnya ini mudzakkar mufrad, mujtahidnya ikut mudzakkar mufrad. Kita lihat kalimat selanjutnya, al-muslimani. Kalau dia tasniyah ya, musanna dalam keadaan mufrad, maka selanjutnya juga mengikuti mujtahidani. Selanjutnya al-muslimuna, jamak dalam keadaan mufrad, jamak dalam keadaan mudzakkar. Bukan ini yang kedua musanna mudzakkar, yang ketiga contohnya adalah jamak mudzakkar, maka selanjutnya juga mengikuti. Jadi kata yang letaknya setelah isim yang diawali alif lam, dia mengikuti, menyesuaikan. Sebaliknya kalau yang selanjutnya al-muslimu ada alif lamnya juga, contoh yang ketiga selanjutnya. Tapi yang membedakan ini adalah ada tak marbutoh, berarti dia adalah mu'annas, bentuknya perempuan. Mu'annas. Selanjutnya muslimatani, mujtahidatani, dia juga mu'annas. Selanjutnya juga al-muslimatu, tambahan alif dan ta, mujtahidatun, juga mu'annas. Nah, kalau yang tiga pertama itu mudzakkar, yang selanjutnya mu'annas. Nah, mu'annas ini, kalau nggak salah di buku juga ada yang keliru di sini nih. Ya, ini tepatnya seperti ini. Mu'annas ini disesuaikan juga. Kalau isim pertamanya adalah mu'annas mufrad mu'annas, maka kata yang menjelaskan isimnya itu juga harus mu'annas atau mufrad mu'annas. Sebaliknya kalau tasniyah mu'annas, musanna mu'annas, maka kata yang menjelaskannya juga sama, harus musanna mu'annas. Intinya harus sesuai, mengikuti. Seperti itu. Andaikan ya Pak, kalau yang setelahnya itu fi'il, ikutin. Fi'ilnya ini ikutin. Berarti fi'il bisa dong letakkan setelah isim? Bisa. Tapi dia bukan jumlah fi'liyah. Ingat, kalau diawali oleh isim, maka dia namanya bukan jumlah fi'liyah, tapi adalah jumlah ismiyah. Jadi membedakan antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah adalah kalau jumlah fi'liyah awalnya itu fi'il dulu, baru fa'il. Ya, atau diawali oleh fi'il terlebih dahulu pokoknya. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Nah, ini pengertiannya. Al-jumlah ismiyah hiya al-jumlah tatakawwanu minal mubtada wal khabar. Kalimat yang pertama, ya, ada alif lamnya di awal kalimat, isim, dia disebut mubtada. Yang kedua adalah khobar. Khobar itu tidak ada alif lam, ya, dan khobar mengikuti mubtada dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan mufrad, tasniyah, musanna, ya, atau jamak, kemudian mudzakkar atau muannas. Dia mengikuti, menyesuaikan mufrad. Jadi ngikutin aja tuh. Si khobar ngikutin si mubtadanya. Kalau kita lihat tabelnya, kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, khabarnya juga mufrad mudzakkar. Contohnya al-muslimu mujtahidun. Kalau mubtadanya musanna mudzakkar, khabarnya juga musanna mudzakkar. Contohnya al-muslimani mujtahidani. Ya. Kalau selanjutnya mubtadanya jamak mudzakkar, khabarnya juga jamak mudzakkar. Ya, contohnya al-muslimuna mujtahiduna. Selanjutnya yang perempuannya muannas. Kalau mubtadanya mufrad muannas, khabarnya juga mufrad muannas. Contohnya al-muslimatu mujtahidatun. Kemudian kalau mubtadanya musanna muannas, khabarnya juga musanna muannas. Contohnya di sini kita bisa lihat al-muslimatani mujtahidatan. Kemudian kalau khabarnya al-muslimah mubtada jamak, kalau mubtadanya jamak muannas, khabarnya juga jamak muannas. Contohnya yaitu al-muslimatu mujtahidatun. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah harus sesuai, mengikuti si mubtada. Ya, mubtada itu apa sih? Mubtada itu adalah isim yang letaknya di awal kalimat. Isim yang terdiri dari alif lam atau isim ma'rifah yang ada di awal kalimat dalam keadaan rofa. Rofa itu identik dengan dhammah. Atau kalau tasniyahnya alif dan nun. Ya, tasniyah atau musanna sama aja ya. Atau jamaknya itu waw dan nun. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke tadribah. Kita diminta untuk menentukan. Kalau ini kita kerjakan bareng-bareng. Mana yang jumlah fi'liyah, mana yang jumlah ismiyah. Kita lihat yang pertama. Ad-dinu, ada alif lam.
maka dia sudah jelas dia adalah isim. Ya, isim. Khabarnya mana? Nanti kalian akan mempelajari lagi ada khabar jumlah. Ya. Tapi kita fokus di ini dulu. Ad-dinu diawali oleh isim. Maka sudah jelas berarti ini adalah jumlah ismiyah. Yang nomor 2, yata'abbadu. Yata'abbadu adalah fi'il mudhari. Ta'abbada yata'abbadu. Yata'abbadu fi'il mudhari. Al-masihiyuna orang-orang Kristen. Dianya adalah dalam keadaan menjadi fa'il. Orang-orang Kristen beribadah fil kanisa di gereja. Diawali oleh fi'il, kemudian ada fa'il, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah al-jumlah fi'liyah. Kemudian tujadu. Tujadu adalah wajada, aujada, yujad, aujada, wajada, wajada, yajidu. Tapi ini beda ya. Ini tujadu dia fi'il majhul. Didapati di Indonesia. Nah, ini fi'il nih. Ini fi'il. Ya. Nah, karena diawali oleh fi'il, fa'ilnya ada di dalam ya, domir. Ya. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Karena diawali sudah fi'il. Kita lihat saja di awal. Kemudian nomor 4, yatazayyanu. Yatazayyanu ini juga diawali oleh fi'il. Ya. Maka dia juga sama, adalah jumlah fi'liyah. Nah, yang nomor 5, al-muslimu. Katanya diawali oleh al. Maka sudah dipastikan dia adalah isim. Al-mujtahid yang mujtahid. Ijtahada yajtahidu bersungguh-sungguh. Dia salat di masjid berjamaah. Ada kata yusolli. Yusollinya ini baru kembalinya ke muslim. Nah, ini meskipun di sini ada kata kerja, tapi diawalinya sama isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Ingat, pokoknya kalau diawali jumlah isim, jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kita lihat tadrib yang selanjutnya. Sahih al-fi'il fil jumlah at-taliyah litakunu jumalan fi'liyatan sahihatan. Kita diminta untuk memperbaiki fi'il di jumlah yang berikut ini menjadi jumlah fi'liyah yang benar. Kita lihat. Zahabu fi'il. Dia fi'il madi. Kalau di contohnya ini domirnya hum. Zahaba, zahaba, zahabu. Huwa, zahaba, huma, zahaba, hum, zahabu. Dia mencoba mengikuti kata muslimun. Muslimunnya ini fa'il. Nah, tadi kita udah belajar nih. Kalau fa'ilnya ini adalah dalam keadaan ini mudzakkar apa mu'annas? Ya, tidak ada tak ya, berarti dia mudzakkar. Di sini al-muslimuna, karena sudah jelas ini jamak mudzakkar salim. Ini fa'ilnya mudzakkar. Nah, fa'ilnya dalam keadaan jamak, berarti jamak mudzakkar. Maka fi'ilnya tetap mufrad mudzakkar, tidak perlu mengikuti bentuk fa'ilnya. Maka jadinya apa? Bukan zahabu, tetap zahaba. Zahabal muslimuna ilal masjid. Jadi tetap zahaba. Jadi kekeliruannya ada di mana salahnya? Salahnya ada di fi'ilnya. Kekeliruannya ada di sini. Oke. Nomor 2, Bapak akan bantu artikan. Yantashir, Bapak akan kasih clue-nya ya. Yantashiru. Ini domirnya huwa. Yantashiru. Dia fi'ilnya syuhrah. Ada tak marbutoh. Sudah bisa ketahuan ya. Berarti dia adalah mu'annas. Kepopuleran syuhrah atau keterkenalan. Yang tasyiru tersebar, kepopuleran Masjid Istiqlal di penjuru dunia. Nah, di sini ada keliru nih. Kalau kalian perhatikan, di sininya kan mudzakkar. Di sininya kan mu'annas nih. Syahrah fa'ilnya mu'annas. Udah gitu dalam keadaan mufrad, maka seharusnya fi'ilnya juga harus mengikuti mu'annas. Nah, sekarang kalian cari fi'il mudhari yang mu'annas domirnya hiya. Itu menggunakan apa depannya? Menjadinya apa? Apakah tetap yantashiru atau yang lainnya? Nah, silakan kalian perbaiki. Nomor 3, taqumul Islam.
Nah, sekarang kita lihat takum ini domirnya hiya, berarti buat perempuan. Sedangkan al-islami ini harusnya islamu, bukan islami, dia fa'il. Fa'ilnya Islam ini bentuknya mudzakkar atau muannats. Coba diperhatikan, al-Islam itu mudzakkar atau muannats. Kalau dia mudzakkar, maka tentu fiilnya harus mengikuti mudzakkar. Ini dalam keadaan mufrad, ya mufrad mudzakkar. Maka fiilnya harus mengikuti. Nah, sedangkan ini fiilnya dalam keadaan apa? Nah, silakan diperbaiki. Nomor 4. Ya ishna, ini domirnya hunna. Ya ishna. Al-adyan bentuknya jamak mudzakkar. Dari asal katanya dinun. Adyan. Maka di sini harusnya apa? Tetap kembalikan kepada fiil asya ya'ishu. Asya ya'ishu asal itu. Asya ya'ishu, hidup. Insyaallah nanti Bapak akan koreksi lagi di kamus. Asya ya'ishu, ya. Asya ya'ishu, karena dia ada ya-nya hilang. Ya isu, ya isyani, ya ishuna, ya ta ishu, ta isyani, ya ishna. Ya. Nah, ini ya ishna keliru. Dan ini juga harusnya al-adyanu, karena dia jadi fa'il. Agama-agama di Indonesia hidup, agama-agama di Indonesia hidup bisalamin, dengan damai dan tentram. Maka perbaiki. Kelirunya ada di sini. Kemudian nomor 5, tadrusu at-talibu. Kalau kita lihat ini fa'il, ini fi'il. Fa'ilnya mufrad atau tasnya atau jamak. Sudah jelas ini mufrad. Kalau tasnya gimana Pak? At-talibani. Kalau jamaknya gimana Pak? At-tullab atau at-talibun. Tapi lebih terkenalnya at-tullab. Itu bentuk jamaknya. Nah, ini kan mufrad. Sekarang kita lihat dia mudzakkar atau muannats nih kata talib. Oh, dia tidak ada tak marbutonya, sudah bisa disimpulkan. Berarti dia adalah apa tuh? Tidak ada tak marbuto di akhir. Nah, kalau dia sudah ketahuan, Bapak ininya lihat kemari. Kalau kita lihat, kalau contohnya yang sebelumnya, kalau kalian perhatikan benar-benar, kalau bentuknya laki-laki pasti depannya ya. Kalau bentuknya perempuan pasti depannya tak untuk fi'il mudhari. Nah, berarti tak ini untuk laki-laki atau perempuan? Nah, bisa dijelaskan ya. Karena rumusnya begini. Kalau huwa itu untuk laki-laki. Ya, huwa ya derusu. Untuk perempuannya berarti hiya. Berarti pakai tak. Derusu. Nah, ini berarti ada yang keliru di fiilnya juga. Di sini ada yang keliru. Silakan diperbaiki. Berarti nomor 2 sampai nomor 5, 2, 3, 4, 5 silakan diperbaiki bentuk kalimatnya. Ini sudah ada cluenya, silakan dikerjakan. Kemudian yang tadrib selanjutnya, kita diminta sil mubtada bil khabar. Sambungkan mubtada dengan khabar al-munasib yang sesuai sebagaimana dalam contoh. Contoh, kita sudah melihat, sudah mempelajari bahwasanya kalau khabar harus mengikuti mubtada'nya. Ini yang pertama kalimat menjadi mubtada, yang kedua jadi khabarnya. Nah, yang pertama at-tullab. Tulab ini adalah bentuknya mufrad, tasniyah apa jamak? Mufrad, mutsanna atau jamak? Dia bentuknya jamak. Kemudian jamaknya kita lihat mudzakkar apa muannats? Dia bentuknya muannats. Bapak, untuk ini gimana? Ini sebenarnya materinya sudah berkaitan, bahasa Arab itu materinya berkaitan dengan sebelumnya. Nah, maka dia mengikuti at-tulab. Di sini yang sesuai adalah mujtahidun. Mujtahidun ini jamak dan juga dalam keadaan mudzakkar. Nah, sekarang al-muslimu. Al-muslimu ini bentuknya apa? Mufrad, tasniyah, mutsanna apa jamak? Oh, dia mufrad. Kemudian muannats atau mudzakkar? Oh, dia mudzakkar. Karena tidak ada marbutannya. Nah, kemudian nomor 3, Zahroh. Zahroh ini perempuan kan, nama orang jelas. Nah, ini nama orang ya. Ini ismul, nama orang. Ini isim, nama orang. Nama al-kubbah. Nah, ada tak marbutohnya. Dia mufrad. Berarti adalah mufrad tunggal, mufrad muannats. At-talibat.
Nah, ini dia ada bentuknya. Kalau perempuan, at-talibatu itu mufrad, at-talibatani itu bentuk musanna, at-talibat maka dia adalah bentuk jamak muannas. Kemudian al-hindusiyun, nah, dia adalah, ingat kalau perempuan jamak berarti ada tak marbut, ada alif dan ta di akhir. Ini waw dan nun, pastikan berarti dia jamak. Kemudian adalah mudzakkar. Nah, kalau fiil yang jamaknya, ya ini fiil nih. Fiil. Bapak ambil contoh. Fiil kan huwa, kalau perempuan. Kalau perempuannya hiya, kalau jamaknya hunna. Kalau laki-laki huwa, jamaknya hum. Maka fiilnya ikutin. Kalau misalkan fiilnya contoh yadrusu, huwa yadrusu tadi contohnya. Berarti kalau hum yadrusuna. Nah, kalau perempuannya gimana berarti? Berarti hiya tadrusu. Kalau hunna yadrusna. Ini tunggal ya, mufrad. Ini tunggal sama tunggal atau mufrad. Kalau yang hunna dan hum ini bentuknya jamak, lebih dari 2. Ini jamak. Maaf ya kalau agak berantakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan nomor 2 sampai 6, ditarik garis. Nanti dikumpulkan seperti biasa di e-learning yang akan disediakan nantinya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya lagi kita akan lebih mendalami materi tersebut. Dan bila mana ada yang belum paham, seperti biasa tolong langsung menghubungi Bapak, akan Bapak bantu menjelaskan lebih jelas lagi semampu dengan keterbatasan yang ada pada saat pandemi seperti ini. Ya, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.